Yang paling menarik adalah pemirsa, kita selalu diingatkan oleh Allah. Paling tidak ada 17 rakaat yang kita kerjakan sholat sehari semalam. Belum lagi ditambah dari sholat-sholat sunnah, ya kan? Maka ada di sini yang berulang-ulang permohonan yang sangat spesifik, yaitu kita minta diberi petunjuk oleh Allah. Lantas, bukankah kita ini sudah masuk Islam, Ustadz? Kita sudah dapat hidayah, kita sudah mendapat petunjuk. Berarti kalimat huda ini kenapa diulang-ulang? Nah ini tentunya pemirsa sangat menarik. Kita dengarkan penjelasan dari Ustadz ya. Ustadz. Ya, terima kasih Bang Heru, pemirsa Madani TV. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, beri hidayah kami. Secara harfiahnya hidayah berupa apa? As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Saya jelaskan dulu jalan lurus itu apa nanti sebelum kita nanti membahas masalah hidayah, karena pembahasan masalah hidayah ini agak sedikit luas. As-sirat al-mustaqim kalau kita lihat di uraian para mufassir itu bervariasi, para ahli tafsir itu menjelaskan, tapi sesungguhnya intinya sama. Ada mengatakan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Ya, ada mengatakan jalan yang lurus adalah Al-Quran. Jalan yang lurus adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Ini kan narasi yang berbeda, diksi yang berbeda, tapi intinya ya sama. Karena jalan yang lurus itu adalah mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti contoh Rasulullah, di mana kata Fudail bin Iyad, amalan seorang hamba tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah shawab. Shawab itu benar mengikuti, mutaba'ah li Rasulillah. Jadi adalah ungkapan yang bervariasi tapi substansinya sama. Jadi menjalankan Islam sepenuhnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini ditafsirkan oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamnya, tunaikan agama Islam ini sepenuhnya. Nah, itu makna dari as-sirat al-mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, jalan Al-Qur'an, jalan yang ditemui oleh Rasulullah. Ya, untuk melaksanakan Islam sepenuhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan memasrahkan diri kepada Allah dalam menjalankan agama Islam. Tetap berada pada tauhid. Man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa yang akhir dari yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dijamin dia akan masuk surga. Walaupun nanti mampir atau tidak dulu di neraka itu persoalan lain ya. Tapi kita mohon kepada Allah, kalaupun dihisab adalah hisabai yasira. Lebih bahkan kalau bisa adalah masuk surga tanpa hisab. Jadi ada tingkatan yang paling tinggi itu adalah masuk surga tanpa hisab, kemudian di bawahnya ada masuk surga tapi dengan hisab yang hisabai yasiro, hisab yang ringan. Tapi ada juga yang pada akhirnya masuk surga tapi hisabnya berat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam hisab. Ini tentang as-sirat al-mustaqim. Tentang ihdina tadi yang sudah disinggung oleh Bang Heru, kita kan berada dalam hidayah. Islam itu kan berada dalam hidayah. Kenapa kita meminta masuk Islam? Bukan begitu. Jadi ada hidayah yang sifatnya ammah, hidayah yang bersifat khusus, ada hidayah yang sifatnya khossah, yang spesifik. Nah, maka dalam kitab tafsir nanti ketika Islam itu dimaknai sebagai hidayah, maka ihdina itu zidna hudan. Ya, berikan kami tambahan petunjuk ya Allah. Kami sudah di jalan ini, jangan sampai dalam perjalanannya nanti nyimpang ke sana kemari, tapi tetap berada di jalur yang benar sampai akhir hayat, istiqomah. Nah, itu makna dari ihdina as-siratal mustaqim. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Hidayah itu dalam bahasa Arab di dalam Al-Qur'an memiliki banyak makna. Ada yang sifatnya adalah hidayah at-taufik. Hidayah taufik. Taufik itu artinya adalah menemukan, menyatukan. Jadi ibaratnya kalau Bang Heru nanya ke saya di mana rumah Ustadz gitu kan, saya bawa, saya antar sampai rumah saya, ya kan? Nah, itu gambarannya taufik. Tapi kalau hidayah yang kedua irsyad, artinya bimbingan, ini loh lewat sini, lewat jalur ini, nanti belok kanan, belok kiri dan seterusnya, nomor ini. Bisa jadi nyampe, bisa jadi nyasar. Ini karena hanya irsyad, hanya memberikan arahan. Maka Rasulullah pun di dalam Al-Quran
dinyatakan tidak mampu memberi hidayah dalam arti taufik. Hanya Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran ketika Rasulullah bersedih hati ditinggal sang paman meninggal dalam keadaan kafir yaitu Abu Thalib, maka Rasulullah bersedih. Gimana nggak sedih? Yang disedihkannya bukan masalah meninggalnya, tapi meninggal belum masuk Islam. Maka Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Dalam konteks ini hidayah taufik. Jangan salah. Kalau ini hidayah irsyad, tugas Nabi adalah memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Pamanmu sendiri, kamu nggak bisa. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada ayat lain yang hidayah itu bermakna irsyad. Bimbingan, petunjuk, arahan, sono lu jalannya. Nah, itu namanya irsyad. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad seorang yang memberi petunjuk, mengarahkan, membimbing ke jalan yang lurus. Maka ini ihdinas siratal mustaqim. Tadi dalam surat As-Surah, ya, ayat-ayat terakhir dari surat ke-42. Wa innaka lah tadi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau Muhammad memberikan petunjuk. Jadi dua ayat ini kalau kita nggak paham bahasa Arab, nggak paham antara hidayah taufik dan hidayah irsyad, mengatakan ini bertentangan. Begini, Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang suratul Fatihah tadi di ihdinas siratal mustaqim, Ustaz. Kami ini sering dengar loh, Ustaz, istilah taufik dan hidayah. Nah, tolong Ustaz jelaskan lagi supaya kami lebih jelas. Ya kan, tadi antara irsyad, taufik, ya kan, itu mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih jelas lagi supaya kami ini juga paham. Kan ya Allah beri taufik dan hidayah, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa itu. Ini biasa kita baca, khususnya para penceramah, para khotib, wabillahi taufik wal hidayah. Yang taufik anak Pak Lurah itu. Jadi wabillahi taufik wal hidayah itu artinya hanya Allah lah yang dapat memberikan taufik dan hidayah. Sebenarnya hidayah di sini itu adalah bisa bermakna tafsir daripada taufik itu sendiri, ya. Jadi ada kalanya taufik dan hidayah itu satu makna, tapi ada kalanya berbeda. Nah, kalau disebut secara bersamaan ini bisa ada dua kemungkinan dalam bahasa Arab. Pertama, yang satu menafsirkan yang lain. Ini namanya atful bayan atau atfut tafsir. Jadi kalau kita terjemahkan wabillahi taufik wal hidayah, hanya Allah yang bisa memberi hidayah, itu sudah cukup maknanya. Yang kedua, memang ada perbedaan. Yang taufik tadi itu artinya mengantarkan kepada tujuan. Jadi langsung ini ditaruh di sini. Betul, bimbingan betul, bukan lebih dari itu. Kalau bimbingan kan irsyadnya, hidayahnya yang bermakna irsyad. Tapi kalau taufik itu sudah menempatkan, memindahkan dari satu tempat minat umat ila nur, langsung enak bener itu, yang namanya taufik itu berarti kita bisa betul-betul difasilitasi oleh Allah, macam kemudahan. Nabi pun tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas. Maka banyak orang-orang yang memusuhi Nabi itu dari kalangan keluarga sendiri. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi sendiri. Justru tantangan terbesar. Ini karena persoalan hidayah. Yang hidayah ini adalah hidayah taufik. Jadi waffaqa yuwaffiqu itu artinya memadukan. Jadi mengantarkan sampai kepada tempat. Tapi kalau hidayah yang satu lagi irsyad itu artinya nunjukin tuh jalan yang benar, alamatnya. Bisa juga kesasar. Tapi kalau langsung dipindahkan dari sini ke sini kan sudah nyampe. Enak banget. Nah, itulah hanya Allah yang punya kuasa. Kalau kita itu ibaratnya diantar jemput, Ustaz. Nah, itu persisnya antar jemput. Nah, itulah antar jemput itu. Bahasa bagus sekali nih Bang. Antar jemput itulah taufik. Betul. Tapi kalau hidayah yang bermakna irsyad, tuh jalannya ke sono tuh. Nanti belok kanan, belok kiri, ada rumah warna biru, itulah rumahnya. Ternyata rumahnya bukan yang itu, ada rumah biru itu banyak. Ada yang biru tua, biru muda, dan seterusnya. Betul. Kita aja kadang pakai Google Maps saja karena kesasar. Google suka kita marahin. Karena dia hanya irsyad saja, membantu kita, tidak bisa mengantarkan kepada tujuan. Maka di sini ketika kita pemirsa Madani TV, ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, itu berarti ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan hidayah kepada kami untuk istiqomah di jalan Islam ini, di jalan yang benar, untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti As-Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan dalam memahami Islam pun
ya, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami As-Sunnah. Kan kita perlu bimbingan dari Allah. Oh, betul. Banyak orang yang membaca Al-Quran disalahfahami, begitu juga membaca hadis disimpangkan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Disinilah perlunya kita selalu meminta bimbingan kepada Allah, termasuk dalam menjalankan agama ini. Ketika kita sudah masuk Islam, itu kita berada dalam hidayah Islam secara umum. Tapi di situ kita perlu selalu mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah yang kita minta itu. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami selalu berada di jalan lurus. Ya Allah, tambahkan petunjuk kepada kami dan seterusnya. Itu maknanya. Jadi sangat mendalam Jadi kayaknya sekali.